sekarang PSSI punya kebijakan memperlebar pemain asing sampai 8. Iya. Karena sebelum itu terjadi, PSSI tahu tim-tim kita nih bokek-bokek. Iya. Tapi karena mereka gengsi, nggak mau dong, gue kan tetap mau beli. Pemain kiper pun dibeli. Iya, sekarang sampai slot kiper yang dulu selalu jatahnya lokal, diambil asing. Oke, kalau lu punya duit. Kalau nggak punya duit tuh jangan banyak gaya. Iya. Persib Bandung, satu Jawa Barat mendukung Persib. Ya. Makanya kita lihat kan iklannya di mana-mana semua ada yang besar. Sponsornya ya banyak. Ya, Bali dengan gaya yang berbeda. Ya. Dia IPO, ya kan, dia valuasi tuh klub Pusamania dulu dirubah, ditacap, kemudian dia dapat dari lantai bursa tuh nggak tahu lah 400 atau 500 miliar waktu itu. Bapak kan sahamnya ada di situ. Hancur hancur. Gue pikir wah punya saham bola keren nih, nggak taunya jeblok malah. Oke, nah kita lihat juga persaingannya di papan klasemen. Persib Bandung sudah memastikan diri juara dan tampil di AFC 2 ya. Selanjutnya adalah perebutan tiket di AFC Challenge League. Ada beberapa tim. Dewa, Persebaya, terus Malut masih punya peluang yang bersaing juga untuk finish runner up ya. Gimana peluangnya? Kalau kita lihat ini seperti Liga Inggris. Jadi yang satunya udah beres. Peringkat untuk kalau di sini 2-3-nya ini yang menarik ya. Kalau kita lihat kan beda poinnya ini tipis-tipis nih. Terutama 2 sama 3 ya. Dewa United dan Persebaya 57 sama 55. Ya tinggal Persebaya sebenarnya yang kalau mau fight ya dan berharap Dewanya slip sebetulnya. Iya. Tapi Dewa sih konsisten ya kalau gue lihat musim ini ya. Persebaya di awal musim bagus. Terus ada fase dia turun. Kemudian terakhir dia agak naik lagi gitu. Jadi kalau gue lihat dari konsistensi dan materi, gue sih ngelihatnya sih Dewa kemungkinan punya peluang untuk finish di peringkat kedua. Iya. Apalagi kalau mempertimbangkan nih sebelum ini tayang ya, berarti pertandingan berikutnya Dewa itu lawan Persis Solo sama PSBS Biak. Iya. Dan mereka tuan rumah lawan PSBS. Dan terus Persis yang harusnya sih itu mereka bisa atasin ya, dari kualitas itu. Dan Persis sudah aman ya. Artinya kan kalau skenarionya begitu ya dia akan stay di atas. Oke, jadi secara kalkulasi Dewa yang paling punya peluang ya. Iya. Kalau secara lisensi semua aman ya? Untuk cuma 6 main tim di yang kalau yang 6 di luar kan? Ya. 6 tim Dewa masuk ya, Dewa, Persebaya, Malut juga. Malut Persib juga masuk. Mereka udah lolos verifikasi stadion, mereka pakai GBT. Ya. Gitu. Dan ini Malut ini tim yang paling ini sih menarik ya. Tapi yang ironi justru PSS Sleman tuh lolos loh. Iya. AFC tapi dia degradasi. Iya. Ya ini kan sekaligus otokritik ya untuk tim kita yang lain di mana gitu kan. Iya. Ini kan udah persoalan klasik sebenarnya untuk licensing AFC kan. Benar. Oke, untuk kiprah tim-tim Indonesia sendiri, wakil-wakil Indonesia kalau di kompetisi Asia, gimana? Emang dari dulu itu keinginan untuk kita compete di kancah global itu dari klub-klub itu emang kurang. Buat mereka itu juara Liga Indonesia itu kayak juara dunia. Lebih prestisius. Lebih prestisius. Benar. Yang itu kan mindset yang sudah dibangun. Karena itu juga nggak lepas dari fanatisme supporter juga. Yang mendorong mereka, lu harus juara gitu kan. Bukannya lu berkiprah, enggak gitu kan. Itu pertama. Kemudian yang kedua mungkin dari aspek finansial juga. Karena kan butuh logistik yang besar. Kemudian belanja juga lebih banyak kan. Itu yang mungkin juga jadi pertimbangan klub sehingga kesannya kalau mereka main di antara klub Asia itu seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban. Fighting spiritnya itu nggak sama dengan kalau dia main di kompetisi domestik. Yang itu kan memang ditunggu-tunggu penonton, yang jadi sorotan media. Atau juga mungkin karena nggak optimis juga, ya udahlah kita lawannya berat-berat juga. Sebenarnya itu mungkin ya nggak juga. Kembali tadi yang dibilang Bang Yuke ya, nggak tahu kenapa, coba lo lihat deh. Persib lawan Persija, dibandingkan Persib lawan Buriram. Yes, penontonnya udah jelas pasti. Orang lebih pengen nonton, lebih berharap menang ketika Persib dan Persija saling ketemu. Entah siapapun yang menang. Jadi memang pattern ini pattern ini sudah terbentuk sejak lama gitu loh. Dan mungkin juga di sana ada gengsi, duit juga berbicara tadi yang katakan ada logistik yang sangat besar. Jadi memang ini persoalan yang nggak berdiri sendiri begitu. Tapi ada nggak klub-klub yang justru pengen banget, excited banget main di laga internasional di level Asia? Sejauh ini gue lihat belum ada. Belum. Terbaik kan dulu Persipura semifinal ya. Mungkin betul. 12 tahun lalu. Ya itu juga benar-benar mereka lagi. Terus kemarin juga sampai semifinal ya, Madura atau Borneo yang kemudian di AFC. Madura ya. Kalah sama Swairi yang yang dari klub Myanmar ya. Dan liga kita juga kalah
ini apa peringkat. Karena Myanmar yang main semuanya Maung loh. Oh. Namanya itu. Nama kalau di peta Muyen itu sama. Sebenarnya kalau LIB ini bisa ngasih insentif lebih ya untuk tim-tim yang berpartisipasi di antar klub Asia, mungkin itu sedikit menolong lah. Iya benar. Cuma kan persoalannya kan untuk mencukupi subsidi yang ada aja kan masih sulit gitu ya untuk bisa membuat semua jadi terpenuhi gitu. Terus yang kedua dalam konteks ini memang harus ada ini juga dari PSSI ya. Istilahnya gimana ya, kebijakan supaya tim-tim yang bermain di antar klub Asia ini dapat jeda waktu yang manusiawi lah. Kadang-kadang kan dia 2 hari udah main lagi tuh. Itu kan juga akhirnya prioritas tim jadi harus bergeser kan. Mana yang mesti diduluin? Harus pilih skala prioritas ya. Suka nggak suka ya memang harus kompromi dengan itu. Kalau kita rankingnya Liga Indonesia itu lebih naik. Soalnya kan yang dinilai kan tentang dari pencapaian tim-tim kita yang bermain di Asia kan. Bukan lihat dari competitiveness-nya di liga domestik ya kan. Itu kan nggak diukur sama AFC. Nah kalau sepanjang itu yang dijadikan benchmark, kita nggak selamanya akan selalu di bawah Kamboja. Ya kayak seperti Liga Champions kan. Iya gitu. Nah, semakin banyak tim yang lolos, wakili datanya semakin banyak gitu. Ya selama kita memang nggak pernah punya perhatian lebih, keseriusan di situ ya memang kita akan gitu-gitu doang. Jadi emang perlu keseriusan PSSI, emang kunci di PSSI ya. Karena mereka kan regulator ya. Harus disupport ya harus disupport, mungkin juga mereka menjalin komunikasi dengan AFC, solusinya seperti apa. Karena kalau kita lihat tim-tim di luar Indonesia, Jepang, negara-negara Jazirah Arab, mereka kan serius kan menanggapi ini gitu loh. Masalahnya juga ekonomi kita juga, Fadli. Kalau klub-klub kita itu kan untuk buat ngidupin satu musim aja udah megap-megap. Apalagi tambah lagi nih kompetisi baru gitu. Dan gak ada support. Dan kalaupun ada pertandingan, sepi pasti penontonnya. Persib aja kemarin lawan Port FC kan di, kalau nggak salah di Bandung ya, di Jalak Harupat, sepi yang nonton. Begitu lawan Persik Kediri pun sekalipun walaupun tim papan tengah papan bawah tetap rame. Ini tahu aja nanti kita mau bahas soal finansial klub ya. Langsung disenggol. Tapi nanti ya. Kita lihat juga di papan bawah nih PSIS sudah degradasi. Selanjutnya tim mana aja? Masih ada PSS, Barito, ada Semen Padang. Meskipun sudah keluar ya dari zona merah tapi kan belum aman ya. Iya, Semen Padang masih lawan Kediri dan lawan Arema. Lumayan juga nih. Dia lawan Kediri di Semen Padang mungkin dia bisa ya, tapi lawan Arema nih belum tahu juga. Cuman kan dua-duanya kan udah nggak ada tujuan lagi nih si Kediri sama Arema ya. Jadi kita nggak ngerti seperti apa nih yang apakah mereka bisa memanfaatkan ini, karena kalau kita lihat Semen Padang kan baru masuk gigi 5 di terakhir ini ya, dengan segala. Kemarin dia tahan Persebaya ya? Tahan Persebaya. Menang sama Persija. Menang sama Persija. Ya mungkin karena bonusnya gede-gede juga. Karena tas kreseknya penuh. Tas kreseknya. Coba lihat bener ya ada duit. Harus dicek dulu ya. Harus dicek dulu. Dan langsung tuh. Langsung. Ya gue rasa bener lah. Semangatnya soalnya emang gila sih. Jadi yang masih rame itu Barito, Semen Padang, Madura. Tapi Persis Solo hampir pasti aman lah ya. Madura juga luar biasa ya. Pelan-pelan dia naik tuh. Iya. Itu memang progresnya sangat signifikan sih. Seiring dengan kemunculannya sang pemilik. Sudah ada di lapangan. Itu berbanding lurus. Emang penting ngaruh banget tuh ya. Mungkin tas kreseknya lebih gede lagi. Emang bonus tuh di era saat ini buat pemain tuh sangat penting. Soalnya kan gajinya sering ditunggak. Jadi pemain lebih ngandelin bonus. Dan dari bonus itu mereka hidup hari-hari. Tapi jadi tukin ya, Bang? Tukin. Jadi gini, lu digaji nih, oke 1 miliar setahun. Tapi gaji lu gak gua kasih. Tapi kalau menang lu kasih bonus. Iya, ironi ya. Ironi. Jadi sebenarnya yang wajib malah diabaikan, yang sunnah malah dikasih. Jadi kayaknya ini jadi pattern baru. Jadi pattern. Dan kemarin kan juga ada beberapa kasus ya kalau nggak salah. Langsung aja soal finance PSIS kan, begitu mereka nggak degradasi nyala semua tuh kan, nggak dibayar segala macam dan dari beberapa kali mungkin Bang Yukel lebih tahu juga, biasanya itu sangat umum katanya gaji yang biasanya kan mereka tuh 1 tahun kan dibagi 10 kan, biasanya tuh yang 10 banyak yang nggak dibayar katanya. 9-10 tuh nggak dibayar, 9 ke 10 biasanya lihat bagaimana prestasi tim. Atau gimana moodnya. Bahkan ada satu legend yang gue ketemu langsung kemarin pas gue nutup Liga Top Skor di Semarang, gue ketemu langsung dengan legend yang juga jadi asisten pelatih. Gue nanti lu sebutin lah, tau lah ya. Dia bilang saya 6 bulan mas belum dibayar sampai sekarang. Sekarang padahal saya udah nggak lagi di PSIS. Cuma karena dia orang Semarang, dia nggak enak. Serba salah. Kan yang gitu-gitu, kalau dengan niat ya udah jual aja lah timnya gitu kan, kasihan kan. Kan
supporter juga bilang, saya rela tim ini degradasi, tapi saya minta pemiliknya out. Ya kan? Itu kan dia ngomong secara terbuka main depan pelatih yang mereka datang minta maaf gitu, kata supporternya, panjenengan nggak salah gitu, panjenengan udah bekerja keras, panjenengan nggak digaji, kami nggak berhak nuntut panjenengan. Nah ini. Tapi kalau tim ini degradasi nggak masalah, yang penting pemiliknya out. Gue salut tuh sama fans yang kayak gitu. Ngerti fans kayak gitu kan. Tahu titik mana yang emang yang luka. Iya. Gitu. Jadi nggak asal main, ini secara umum ya, nggak asal main nuntut, pemainnya mikir, gila gaji gue aja belum dibayar, lu suruh gue lari-lari gitu ya. Kadang-kadang ya itulah, kecuali memang timnya sehat, kita tahu gajinya sudah dibayar, mereka menuntut, mungkin kita masih bisa. Kadang-kadang kita tuh terlalu kelebihan gayanya, Fadli. Gaya gimana? Gini, sekarang PSSI punya kebijakan memperlebar pemain asing sampai 8. Karena sebelum itu terjadi, PSSI tahu tim-tim kita nih bokek-bokek. Tapi karena mereka gengsi, nggak mau dong, gue kan tetap mau beli, pemain kiper pun dibeli. Sampai slot kiper yang dulu selalu jatahnya lokal, diambil asing. Oke, kalau lu punya duit, kalau nggak punya duit tuh jangan banyak gaya. Yang penting-pentingnya striker gitu ya, gelandang serang. Tetap aja dimaksimalin yang dari youth gitu kan. Nah ada usulan yang udah lama ya, gue juga nggak tahu ini penuh dengan diskusi lah. Apakah salary cap itu menarik gitu untuk diterapkan? Secara teori ya, secara praktek nggak bisa. Susah ya? Bawah meja bro. Lu di klausul kontraknya tertulis 1 juta. Tapi di bawah meja tenang aja lu, ntar dari bawah. Sama aja. Ya sama aja. Kan di basket gitu. Iya kan? Kalau mau jujur tuh di basket. Iya. Ya memang dia kan ada salary cap. Di basket kita kan juga ada salary cap. Tapi kan di bawah meja kan. Iya Karena maksudnya. pemain-pemain dunia itu kan ya dia nggak mau lah dibayar murah kan. Apalagi dia pemain tim nasional, pasti dia punya value, ada perjanjian-perjanjian di belakang. Dan itu kan nggak bisa di Susah Mungkin di-trace kalau lah. itu plus ngindarin pajak kali ya. Ya, betul. Karena Orang pajak bentuknya cash, kresek lagi tuh. Ini kayaknya dus ya. Dus aja ya, dus. Lebih banyak. Bekas Enggak, dus kalau kulkas tuh. Kalau dus ketahuan tuh barangnya ada. Kalau kresek kan nggak Disangka ketahuan. bawa apa? Bisa dibawa sama Gojek juga. Oke, jadi itu satu ya, bagaimana regulasi pemain asing ya. Terus apalagi faktornya? Karena masalah finansial ini ternyata juga dialami oleh klub-klub besar. Sebenarnya akar dari semua organisasi itu finance. Lu mau organisasi politik, mau organisasi agama, Ini kayaknya olahraga. omongan di podcast lain nih. Tolong Iya. jadi bobok sini ya. yang di sini harus yang fresh. Beda. Kan beda segmen. Oh, iya. Yang nonton beda. Siap. Itu pasti selalu seperti itu. Makanya kalau gue lihat di Indonesia nih, menurut gue, hanya ada beberapa klub yang memang benar-benar mereka bisa menghidupi dirinya sendiri terlepas dari caranya apapun. Persib Bandung, 1 Jawa Barat mendukung Persib. Makanya kita lihat kan iklannya di mana-mana semua, ada yang besar. Sponsornya ya banyak. Ya, Bali dengan gaya yang berbeda. Dia IPO, ya kan, dia valuasi tuh klub Pusamania dulu dirubah, ditacap, kemudian dia dapat dari lantai bursa tuh nggak tahu lah 400 atau 500 miliar waktu itu. Bapak kan sahamnya ada di situ. Hancur hancur. Gue pikir wah punya saham bola keren nih, nggak taunya jeblok malah. Sahamnya kan namanya bola kan, bola. Nah, tapi kalau Bali itu beda. Bali itu dia tahu tidak bisa menghidupi diri dia sendiri. Karena kan fans Bali United nggak banyak lah. Sementara capex mereka setahun gua nggak tahu, mungkin 50 miliar, mungkin lebih. Nah, cuman dari duit yang sisa ini dia mainkan dalam instrumen keuangan. Yang gua tahu kan adalah laporan keuangannya tuh dimasukin ke apa namanya unit-unit usaha yang lain gitu. Unit-unit usaha. Biasanya dia main ini kayak obligasi, taruh di saham, deposito. Iya, nah. Kalau kita lihat laporan keuangan revenue hanya dari bola itu nggak nutup. Mungkin hanya let's say 17 miliar lah dari iklan apa segala macam. Itu pun dengan bantuan karena Bapak P itu kan jaringannya bagus. Itu iklan datang tapi tetap nggak nutup. Nah, sisanya di mana? Ditutup dari penghasilan mereka yang lain. Pos yang lain Yang sebenarnya bukan dari bola. It works, it's okay juga gitu. Tapi atau mungkin kalau kayak dulu Persipura tinggal calling Bank Papua sama Freeport kelar. Tapi kan nggak semua klub punya privilege seperti itu. Jadi kalau menurut gua kalau bermimpi idealnya bagaimana tim-tim ini bisa menghidupi dirinya atas usaha dirinya sendiri, itu kita mimpinya jauh banget. Nah, benar, belum sampai. Karena industri kita belum sampai ke level itu. Kenapa? Karena budaya kita, kultur kita itu masih kental dengan feodalistik. Bagaimana kehidupan dari klub-klub itu tergantung ownernya, bosnya. Betul. Sekarang lu tanya Persib, apakah sekarang mereka untung? Kagak. Mereka nggak untung juga. Terus yang kedua, kemarin pas COVID, mereka nggak boleh bawa penonton kan, makin jeblok. Tapi begitu selesai COVID, tambah keran pemain asing 8. Mereka pada beli semua. Tetap juga. Gila menurut gue kan jadi nggak sehat industrinya kan.
Kan pemasukan yang paling besar kalau di sepak bola kita itu dari penonton, pemasukan yang paling besar dari dulu. Beda sama di Eropa. TV. Eropa kan dari TV, dari iklan. Kalau kita nggak bisa. Makanya sekarang larangan tanpa penonton itu berat buat tim. Ada aja dia masih nombok. Jadi ada satu tagline yang dipegang, biar tekor asal kesohor. Itu satu klub di Namibia tuh ada tuh. Prinsipnya begitu dia. Jadi akhirnya klub-klub di Indonesia ini hanya dijadikan untuk PR atau untuk CSR, kasarnya seperti itu. Gaya-gayaan dia CSR. Jadi lu mungkin punya tambang, lu punya untung mungkin 1 tahun 400 miliar, lu buang lah 40 miliar untuk main-main lu. Iya, padahal benar tadi yang Bang Yuke katakan, sebenarnya secara cash flow itu tidak sehat. Kalau misalnya benar-benar nggak ada bohirnya, nggak bisa. Terus gimana? Kita mau mundur lagi, klub pakai dana APBD? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi kita pertahankan agar bohir-bohir klub ini tetap gila. Karena hanya orang-orang gila. Jangan sampai sadar gitu ya. Jangan sampai sadar. Yang mau tetap membiayai all cost gitu untuk Liga 1 ataupun untuk klub profesional. Nah kalau yang kemarin sempat dicuitkan oleh Pak Erik kan memang itu untuk tim-tim amatir. Itu boleh. Liga 4 APBD. 4 ya. Liga 4 boleh. Dan Liga 3 kalau nggak salah mau ditarik juga kan ke PNM. Ke atas, mau ditarik ke atas. Jadi semi profesional. Itu kalau semi profesional ya nggak bisa juga. Soalnya kalau dulu kan memang kita bersandar sama sama APBD ya. Itu lebih gila lagi memang jor-jorannya. Tapi ya uangnya aman. Tapi korupsi semua. Lu tanda tangan di kertas kosong lo. Berarti yang bilang iuran bener ya? Kalau sekarang harus. Apa? Begitulah. Kita callback lagi. Ternyata nih bilang iuran ada benernya juga. Ya. Yang pasti mudah-mudahan sih ini menjadi bahan evaluasi dan introspeksi aja ya. Masalah bener atau enggaknya ya. Karena ini kan harapan kita ya sebagai insan pecinta sepak bola atau mungkin semua stakeholder sepak bola. Kita menginginkan sepak bola kita yang lebih baik, lebih sehat dan lebih maju. Dan lebih aman. Lebih aman. Lupa tuh. Itu kemarin jadiin lagi yang lemparan Persik itu kan sama Arema. Kita udah nonton bola udah lama. Menurut gue tetap gue nggak yakin lebih penting bola daripada nyawa. Gue tetap lebih penting nyawa kalau gue. Ya.